Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya bergabung di Zoom meeting yang dilaksanakan oleh komunitas Macaka UPT SMA 9 Wajo. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya penyusunan perencanaan sekolah ya dengan menggunakan atau dengan berbasis data. Baik Bapak Ibu, Baik, Bapak. Ibu, maaf Bapak Ibu, terjadi sedikit gangguan. Baik, kita masuk di materi bagaimana sebenarnya perencanaan berbasis data itu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan uh, perencanaan berbasis data. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu, lanjut di slide pertama. Pada prinsipnya Bapak Ibu bahwa perencanaan berbasis data itu sebenarnya sangat penting untuk dilakukan oleh pihak sekolah, di mana perencanaan dilakukan itu bukan berdasarkan asumsi semata, namun berdasarkan fakta dan kebutuhan sekolah. Karena sering terjadi di mana sekolah-sekolah dalam penyusunan perencanaan sekolah, penyusunan program sekolah biasanya tidak melihat sisi kebutuhan daripada sekolah, tidak melihat kondisi lingkungan sekolah tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas, membedah bagaimana sebenarnya proses daripada penyusunan perencanaan yang dilakukan. Kenapa perencanaan berbasis data Bapak Ibu sangat penting dilakukan? Ini untuk meningkatkan layanan bagi peserta didik kita yang berkembang dengan baik. Artinya apa? Bahwa perencanaan berbasis data itu harus didasarkan bagaimana sebenarnya kebutuhan sekolah, bagaimana sebenarnya kondisi siswa, sehingga apa yang kita susun itu nanti dapat berhasil. Ini, jadi dalam mempertimbangkan dalam penyusunan perencanaan Bapak Ibu, kita harus mempertimbangkan data-data yang ada. Nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya program kerja itu kita ambil dari rapor mutu sekolah. Kemudian kita melakukan refleksi, kemudian melakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi daripada rapor mutu. Jadi pada dasarnya proses perencanaan berbasis data itu adalah perencanaan yang menyeluruh, istilahnya berkesinambungan, dimulai dari mengidentifikasi masalah, Bapak Ibu, kemudian masuk ke akar masalah, kemudian menentukan dan berbagai alternatif kegiatan pembenahan. Tadi saya mengatakan begini, perencanaan itu menyeluruh dan berkesinambungan. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu, bahwa dalam penyusunan perencanaan perencanaan sekolah itu kita harus melihat dulu visi daripada sekolah kita. Dilanjut. Visi itu lanjut. Ini bahwa visi sekolah itu sebenarnya bagaikan piramid. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa pendidikan nasional itu punya visi. Pada saat pendidikan nasional itu kita mengetahui visinya apa, kemudian pihak sekolah menyusun visi, dari visi itu keluar misi, dari misi kemudian dilanjutkan dari tujuan daripada sekolah. Tujuan sekolah itu kemudian kita membuat rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah itu adalah 4 tahun. Bagaimana kita menyusun rencana kerja 4 tahun, kemudian diturunkan menjadi RKT. Dari RKT itu
diturunkan menjadi rencana kerja sekolah yang biasa disebut dengan RKS. Kemudian dari RKS Bapak Ibu diturunkan menjadi RKAS. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Jadi sebenarnya prosedur dari perencanaan berbasis data itu saling berkesinambungan. Kalau itu sudah dilakukan Bapak Ibu, saya yakin bahwa rencana kerja yang diprogram oleh sekolah itu pasti akan menyentuh kebutuhan siswa, sudah disesuaikan dengan kondisi sekolah. Lanjut. Ini, jadi di dalam proses perencanaan berbasis data, Bapak Ibu harus memahami bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu kita tidak boleh lari daripada perencanaan yang kita akan susun. Saya contohkan Bapak Ibu, kalau kita menyusun RKT menengah ini RKT menengah itu atau biasa disingkat dengan rencana kerja jangka menengah itu selama 4 tahun itu sudah disusun memang bahwa apa yang menjadi kebutuhan sekolah, apa yang menjadi kebutuhan sekolah selama 4 tahun. Setelah itu kemudian penyusunan ini Bapak Ibu bukan hanya dilakukan oleh kepala sekolah atau hanya dilakukan oleh guru, tetapi melibatkan karena pada hakikatnya berhasilnya suatu pendidikan itu tergantung daripada gotong royong. Istilahnya pendidikan itu harus digotong royong. Apa yang menjadi refleksi itu tahun yang lalu itu dituangkan kembali di rencana kerja, kemudian kita refleksi bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan guru, komite sekolah, kemudian orang tua siswa. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu sudah dilakukan, saya yakin bahwa rencana kerja kita akan menyentuh secara menyeluruh oleh kepala sekolah. Sama di sekolah kami di sini Bapak Ibu, bahwa setiap 4 tahun kami akan um, menyusun rencana kerja 4 tahun. Setelah itu kita akan mengambil kembali rencana kerja 1 tahun, artinya rencana kerja tahunan. Nah, ini yang diaplikasikan nanti di uh, rencana kerja anggaran sekolah. Tapi tidak melenceng Bapak Ibu dari mutu sekolah. Lanjut, Nak. Nanti akan saya akan bahas bagaimana sebenarnya mengaplikasikan rapor mutu sekolah ke rencana kerja sekolah. Lanjut. Ini, jadi di dalam penyusunan tadi saya mengatakan bahwa proses perencanaan berbasis data itu kita mengacu ke visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan sekarang kita ini setelah keluarnya rapor pendidikan pada tahun 2021, maka kita lebih cenderung mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kita bagaimana memajukan siswa, bagaimana peningkatan numerasi dan literasi siswa, yang kemudian kita tuangkan ke dalam visi sekolah. Karena rapor sekolah Bapak Ibu itu ada sebenarnya ada 3, yaitu rapor satuan pendidikan, kemudian rapor uh, daerah, kemudian rapor Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, ini semua adalah satu sistem turunan bahwa dalam penyusunan perencanaan program sekolah itu harus disesuaikan dengan visinya sekolah. Kalau di visi sekolah itu sudah menyentuh tentang teknologi dan digital, maka sebaiknya di misinya itu tergambar bahwa apa yang ingin dicapai kemudian dikerucutkan menjadi tujuan pendidikan. Sehingga apa yang direncanakan betul-betul terencana dengan matang Bapak Ibu, bukan hanya sekedar alibi, bukan hanya sekedar hayalan, tetapi sesuatu yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Lanjut, Pinan. Silakan dilanjut.
visi pendidikan sekolah itu tadi saya sudah mengatakan itu harus ada kerjasama antara penentu kebijakan, sekolah, orang tua, komite, dan masyarakat atau orang tua siswa. Sehingga terdapat indikator bagaimana sebenarnya transformasi daripada satuan pendidikan. Di mana satuan pendidikan itu transformasinya bahwa bagaimana kita melakukan berpihak kepada tumbuh kembangnya siswa. Tadi dari awal saya mengatakan bahwa perencanaan berbasis data itu kita menyusun sesuatu kegiatan itu melihat daripada kebutuhan daripada siswa. Ini kita harus berpihak pada tumbuh kembangnya siswa, apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Kemudian yang kedua adalah satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Artinya begini Bapak Ibu, dalam penyusunan program kerja tahunan itu sebenarnya setiap tahun itu kita harus merefleksi dari apa yang kita program. Kalau apa yang kita sudah program itu tidak terlaksana dengan baik, maka kita harus merefleksi, menemukan akar daripada masalah itu. Jangan hanya membiarkan. Artinya begini, tahun lalu kita sudah program, itu sebenarnya tidak berhasil secara maksimal. Tahun ini kita program lagi tanpa melakukan refleksi. Jadi kita tidak tahu apa yang menjadi akar daripada program ini tidak terlaksana dengan baik. Jadi sebaiknya kita melakukan refleksi setiap tahun atau setiap tengah semester seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sehingga kita menemukan akar masalahnya. Kemudian kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan belajar siswa. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam perencanaan berbasis data, kita harus berpihak kepada tumbuh kembang siswa dengan memperhatikan peningkatan pengembangan karakter siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan numerasinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana peningkatan literasi siswa. Semua itu tercover Bapak Ibu di rapor pendidikan. Nanti kita akan lihat bagaimana teknik membaca daripada rapor pendidikan itu. Kemudian satuan pendidikan menciptakan lingkungan yang aman. Sekarang itu Bapak Ibu kita lihat di media sosial itu penyusunan program kerja itu menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak sehingga pendidikan itu berlangsung dengan aman dan nyaman bagi siswa. Kemudian satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua wali siswa. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekedar kami informasikan kalau di SMA 9 Wajo itu kemitraan dengan orang itu sangat kuat. Kenapa saya mengatakan sangat kuat? Biasanya Bapak Ibu setiap ada kegiatan kita melibatkan orang tua dan memang kita sudah membentuk komunitas orang tua. Sehingga apapun yang terjadi di sekolah, orang tua bisa mengontrol anaknya bahwa oh anak saya hari ini seperti ini. Ini sudah dilakukan oleh SMA 9 dan mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Ah, baik Bapak Ibu, kita lanjut transformasi tadi satuan pendidikan yang sudah saya jelaskan adalah tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pembelajaran dan yang dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat melalui perencanaan berbasis data. Karena peningkatan mutu pembelajaran itu Bapak Ibu tidak akan mungkin berhasil kalau perencanaan dari awal memang itu sudah tidak bagus. Artinya apa? Bahwa uh,
peningkatan mutu pembelajaran itu tidak bisa kita pisahkan dari bagaimana sebenarnya penganggaran itu. Karena banyak hal di dalam sekolah yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu membutuhkan otomatis membutuhkan juga penganggaran sehingga pihak sekolah itu harus menyusun betul-betul perencanaan sekolahnya. Karena pada hakikatnya keluaran daripada perencanaan itu nantinya akan uh, merubah sekolah itu ke depannya. Bahwa perencanaan itu tujuannya adalah bagaimana peningkatan mutu sekolah itu Bapak Ibu. Saya contohkan Bapak Ibu, tadi dari awal saya mengatakan bahwa rapor itu sebenarnya rapor mutu itu ada tiga dari satuan pendidikan kemudian satuan daerah. Kenapa di satuan daerah? Dari satuan daerah itu mereka membicarakan bagaimana sebenarnya anggaran di dalam pendidikan pada daerah tersebut. Kemudian pemerintah pusat itu melanjutkan dari apa yang menjadi usulan-usulan dari tingkat kabupaten, kota atau dan tingkat provinsi, maka akan keluar menjadi suatu kebijakan-kebijakan. Baik, silakan dilanjut. Baik, Bapak Ibu, berbasis data itu ada tiga langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data itu. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi, kemudian yang kedua adalah merefleksi, dan yang ketiga adalah benahi. Mengidentifikasi Bapak Ibu itu kita harus mengidentifikasi permasalahan yang mendasar pada indikator yang ditampilkan di rapor sekolah. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa di dalam penyusunan perencanaan berbasis data itu kita harus membuka rapor pendidikan sekolah. Karena dari rapor pendidikan sekolah itu Bapak Ibu prioritas. Nah, di dalam penyusunan rencana kerja Bapak Ibu, bahwa yang pertama kita harus lihat dulu itu adalah apa yang menjadi rekomendasi di rapor mutu kita. Apa yang menjadi rekomendasi di rapor mutu kita, identifikasi masalah itu. Saya contohkan Bapak Ibu, ada saya tayangkan tentang rapor pendidikan mutu ini ada skala prioritasnya, tapi kayaknya sudah tidak ada warna merah. Yang ada itu hanya perlu peningkatan. Karena sebenarnya kalau di sini Bapak Ibu dalam penyusunan rencana kerja itu kita dulu harus melihat skala prioritas yang berwarna merah. Saya contohkan di sini Bapak Ibu. Identifikasi kasusnya itu adalah kemampuan numerasinya. Maksudnya ngopor di kemampuan numerasi. Umpamanya di rapor mutu Bapak Ibu tandanya merah atau hurufnya merah berarti itu perlu penanganan dari pihak sekolah. Perlu penanganan dari pihak sekolah, maka dibuatlah Bapak Ibu lembar kerja RKT. Ini sudah saya buat lembar kerja RKT. Ini tadi Bapak Ibu. Kemampuan numerasi yang perlu dibenahi di situ adalah peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain data dan ketidakpastian.
Kenapa itu yang perlu dibenahi? Ada di rapor mutu itu turun istilahnya, karena tadi saya mengatakan di rapor mutu SMA 9 itu untuk lembar prioritas prioritas Bapak Ibu tidak ada yang merah. Jadi saya hanya bisa memberikan contoh seperti ini. Nah, ini adalah program RKT-nya Bapak Ibu, program kerja tahunan, yaitu mengikuti kegiatan workshop di PMM. Mengikuti workshop di PMM itu bisa Bapak Ibu dalam menyusun lembar RKT dalam satu akar masalah bisa saja memunculkan 5 jenis kegiatan yang akan kita lakukan. Sama di sini yang saya berikan contoh kemampuan numerasi. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi maka dilakukanlah workshop di PMM. Nah, pelaksanaan workshop di PMM ini masih dalam rencana kerja sekolah Bapak Ibu. Kita belum masuk di rencana kerja anggaran sekolah. Mengikuti kegiatan workshop di PMM itu kita lanjut di sini. Pertanyaannya, apakah dia membutuhkan dana? Karena kegiatan ini workshop itu adalah kegiatan di platform Merdeka yang bersifat mandiri, maka otomatis tidak membutuhkan dana Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita melaksanakan kegiatan yang kedua yang dilakukan adalah melaksanakan matrikulasi mata pelajaran. Artinya apa? Bahwa kita melakukan bimbingan kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami siswa. Nah, di sini Bapak Ibu di perencanaan kita di RKT itu membutuhkan biaya. Pada saat dia membutuhkan biaya, maka itu akan kita oper di lembar kegiatan ARKAS. Nah, ini Bapak Ibu akan seperti ini nanti akan tampilannya. Ini. Apa yang dibutuhkan di situ matrikulasi mata pelajaran itu pertama kita butuh honor narasumber, butuh konsumsi. Maka itu kita akan susun Bapak Ibu. Seperti ini. Saya contohkan ini hanya contoh Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu ini kan format output daripada ARKAS. Maka secara otomatis apa yang kita lakukan ini nanti kita akan masuk di aplikasi ARKAS. Bagaimana kita masuk di sub kegiatan ARKAS, yaitu peningkatan numerasi siswa. Mohon maaf, mungkin tidak bisa saya share untuk kegiatan bagaimana teknik masuk di melihat program kerja di aplikasi ARKAS, karena itu menggunakan Bapak Ibu aplikasi. Kemudian untuk saat sekarang belum bisa istilahnya tidak bisa saya buka karena masih sementara dalam proses. Jadi seperti itu Bapak Ibu kalau di dalam penyusunan perencanaan kerja itu. Dari sini Bapak Ibu kita sudah bisa benahi semuanya, bahwa kita menentukan apa yang menjadi skala prioritas, kemudian apa yang menjadi akar masalahnya. Setelah itu kita melakukan benahi, maka muncullah kegiatan itu yang bisa kita pertanggungjawabkan setiap tahun Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bagaimana tindak lanjut proses perencanaan berbasis data yang dilakukan dengan melihat rapor mutu sekolah. Baik, saya lanjut kembali ke perencanaan berbasis data, karena yang ini saya jelaskan Bapak Ibu itu adalah bagaimana sebenarnya hierarki daripada perencanaan berbasis data itu, bahwa perencanaan berbasis data itu tetap kita harus mengacu kepada rapor sekolah. Kemudian dari situ kita lihat apa yang perlu dibenahi, apa akar masalahnya. Dari akar masalah itu kita melakukan kegiatan, kemudian ujung akhir itu adalah
dimasukkan di dalam kegiatan format Arkas. Dari situlah Bapak Ibu maka keluarlah keluaran namanya eh, program kerja tahunan. Lagi di situ ya. Iya. Ini yang pertama tadi yang saya di sini. Iya. Ini Bapak Ibu, tadi saya ndak menjelaskan ini langsung, jadi pada hakikatnya tadi saya sudah bagaimana menganalisis profil, kemudian masuki di analisis akar masalah. Pemanya kita di rapor itu bermasalah di numerasi atau bermasalah di literasi, maka kemudian kita rumuskan apa kira-kira yang harus dilakukan untuk mengantisipasi akar dari masalah yang dihadapi siswa dalam literasinya ini. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu dirumuskan keluarlah perencanaan anggaran sekolah. Kemudian pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan dilakukanlah monitoring evaluasi. Nah, itu tadi saya katakan bahwa setiap sekolah itu harus melakukan refleksi bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu apakah ada peningkatan atau ada masalah. Kalau ada masalah, kira-kira apa akar dari masalah itu, kemudian kita lakukan benahi. Jadi hierarkinya itu Bapak Ibu, rencana kerja yang ada di sekolah itu dari RKJM, perencanaan jangka menengah yaitu 4 tahun, kemudian RKT perencanaan tahunan, kemudian dari perencanaan tahunan itu keluarlah menjadi RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Jadi kalau perencanaan tahunan itu Bapak Ibu semua kegiatan sekolah selama 1 tahun itu di-cover semua di situ. Tetapi kalau masuk di kegiatan rencana kerja anggaran sekolah, yang dimasukkan di situ hanyalah kegiatan yang menggunakan anggaran. Tadi saya contohkan di numerasinya Bapak Ibu, dua kegiatan yang disodorkan oleh SMA 9 pada saat rapat, satu memakai anggaran, satu tidak memakai anggaran, maka secara otomatis yang tidak memakai anggaran itu akan dilepas di rencana kerja anggaran sekolah. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, lanjut saja. Bahwa sumber data utama untuk perencanaan berbasis data itu adalah rapor pendidikan satuan sekolah. Eh, jadi tadi juga saya sudah jelaskan bahwa setelah kita menyusun semua program kerja, apakah RK rencana kerja menengah, kemudian diturunkan menjadi rencana kerja tahunan, maka keluaran daripada perencanaan berbasis data itu adalah rencana kerja, kegiatan, dan anggaran sekolah. Setelah semua itu sudah tersusun Bapak Ibu, silahkan jalan, dilakukan kegiatan tersebut, seluruh program dilaksanakan selama 1 tahun, kemudian dilakukan refleksi untuk menyusun kembali perencanaan berbasis data atau menyusun kembali rencana kerja 2025. Sama tahun ini Bapak Ibu 2024 sebaiknya sekolah itu sudah awal tahun itu sudah menyusun rencana kerja tahunan. Setiap tahun itu sudah dilaksanakan secara keseluruhan, maka secara otomatis Bapak Ibu untuk menyusun rencana kerja tahunan 2025, maka kita mengacu kepada rencana kerja tahunan 2024 dengan membaca rapor mutu sekolah ini. Dengan membaca rapor itu kita bisa tahu bahwa apa yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat itu yang perlu kita lanjut. Ya,
Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa dipahami dan kalau pun ada yang perlu ditanyakan kita bisa sharing pendapat karena pada hakikatnya bahwa sharing pendapat itu adalah bagaimana kita menyempurnakan apa yang telah kita lakukan walaupun kita sadari bahwa kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu guru yang masih bergabung dalam secara daring, Zoom, Itulah itulah tadi tadi materi materi yang yang disampaikan disampaikan oleh oleh materi kita kita, Ibu Ibu Megawati Megawati SPDD SPDD berkaitan berkaitan dengan dengan perencanaan perencanaan berbasis berdata. data. Masih Masih ada waktu, kami kami membuka membuka sesi sesi pertanyaan. pertanyaan. Barangkali Barangkali ada ada yang yang ingin ingin ditanyakan ditanyakan atau atau didiskusikan didiskusikan terkait dengan dengan materi materi webinar. webinar. Saya Saya persilakan persilakan kepada kepada Bapak Bapak Ibu Ibu untuk menyalakan menyalakan mikrofonnya, kemudian kemudian eh, menyampaikan. pertanyaan Pertanyaan bisa disampaikan secara disampaikan tulis secara atau tulis bisa atau bisa melalui melalui chat. kolom chat. Jadi izin moderator sambil menunggu pertanyaan dari peserta, izin menyampaikan kembali Bapak Ibu bahwa perencanaan berbasis data itu yang tertuang melalui perencanaan program sekolah Bapak Ibu itu kita harus susun secara bersama. Itu harus duduk secara bersama dengan menghadirkan eh, pengurus komite sekolah, menghadirkan guru, menghadirkan orang tua siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Bukan hanya sekedar bahwa rencana kerja itu disusun oleh satu orang atau dua orang saja Bapak Ibu, tetapi itu adalah hasil musyawarah bersama-sama. Ya, seperti itu. Tambahan dari pemateri kita berkaitan dengan eh, perencanaan berbasis Perencanaan data. berbasis. Jadi, Jadi Bapak Ibu Bapak mungkin Ibu mungkin ada yang ada yang masih masih ingin ingin ditanyakan ditanyakan atau atau ada yang ada ada data data atau atau fakta yang fakta yang ingin Bapak Ibu Bapak guru Ibu dapatkan, dapatkan bisa bisa ditanyakan ditanyakan kepada kepada pemateri kita pemateri kita yang ada yang kaitannya ada kaitannya dengan perencanaan berbasis data. ada Ada pertanyaan dari pertanyaan Bapak Ibu dari guru Bapak yang Ibu dulu bergabung yang bersama bergabung kami bersama kami di sore di hari ini. sore hari ini. Karena Karena kita kita sampai sampai pukul 16.00 16.00 masih sekarang masih 15.21, barangkali barangkali ada pertanyaan ada pertanyaan dulu dari masukan Bapak atau Ibu, saran. masukan atau saran. Silahkan. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Dari Pak Adalah pertanyaannya, pertanyaannya, bagaimana bagaimana idealnya fleksi terhadap terhadap data rapor rapor pendidikan pendidikan yang yang telah telah direkomendasikan untuk dilakukan intervensi? Ya, saya silakan persilakan kepada pemateri. Oke, makasih kepada Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya tindak lanjut daripada pelaksanaan daripada rapor mutu yang direkomendasikan. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa dalam penyusunan program kerja itu kita harus melihat rekomendasi daripada rapor sekolah. Kenapa kita harus melihat di situ? Maka kita sebenarnya kalau rapor kita itu sementara merah, berarti perlu pembenahan di situ. Bagaimana merefleksi daripada kegiatan yang
masih perlu pembenahan itu Bapak Ibu, bahwa tadi saya mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kita harus merefleksi melalui rapat. Itu sebaiknya dilakukan rapat untuk mengetahui akar daripada masalah itu. Saya contohkan Bapak Ibu, persoalan kalau di SMA 9 kita berbicara tentang numerasinya anak-anak. Ternyata setelah melalui rapor pendidikan, rapor mutu sekolah, itu sebenarnya keluar, tetapi bukan berarti bahwa SMA 9 rapornya merah di situ, tetapi hanya turun. Nah, setelah berembuk dengan guru, ternyata didapat bahwa memang siswa masih banyak yang belum memahami dasar-dasar daripada numerasi itu, maka dilakukanlah matrikulasi. Jadi melalui rembuk guru atau musyawarah guru itu kita melakukan refleksi sehingga pada tahap berikutnya itu kita mengeksekusi kembali bahwa salah satu yang harus dilakukan itu adalah siswa harus dimatrikulasi dulu. Terutama yang kelas 10 sebelum masuk itu kita matrikulasi tentang numerasi mereka sehingga mereka paham bahwa seperti inilah dasar-dasar daripada dasar-dasar daripada menghitung. Nah, ini sudah kita melakukan membenahi daripada akar masalah daripada rekomendasi. Kemudian Bapak Ibu, bahwa tadi saya mengatakan bahwa untuk mencapai program kerja ke depannya lebih baik, itu kita harus setiap kegiatan itu harus direfleksi. Oh, ini kegiatan sudah terlaksana. Ternyata terdapat kekurangan. Apa yang kenapa terjadi kekurangan? Apa masalahnya? Apa akar masalahnya? Kita harus lakukan secara bersama-sama, bukan dipikirkan oleh satu orang, dua orang, tetapi dipikirkan secara bersama-sama. Istilahnya bahwa kalau kita kerja secara tim, saya rasa juga hasilnya juga akan maksimal. Itulah gunanya refleksi bahwa duduk bersama membahas akar masalah, setelah itu dibenahi akar masalah itu. Setelah dibenahi, kita tuangkan di dalam program kerja bahwa pembenahan ini yang kita harus lakukan seperti ini. Tadi saya sudah contohkan bahwa kalau numerasi yang harus dilakukan itu adalah materi kan narasumber. Nah, itu adalah salah satu langkah pembenahan daripada rekomendasi rapor mutu pendidikan SMA 9 Wajo. Makasih Bapak Ibu. Baik, itulah tadi jawaban dari materi kita. Saya kira cukup jelas penjelasannya. Bagaimana cara melakukan refleksi yang ideal berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan perencanaan berbasis data? Jadi tadi sudah disampaikan oleh kita bahwa perencanaan berbasis data itu mengacu kepada rapor pendidikan sekolah. Jadi pertama kita menyatakan dasarnya, kemudian melakukan 3 hal penting, yaitu mengidentifikasi, kemudian melakukan refleksi, dan kemudian membenahi apa yang sudah dilakukan di program sebelumnya. Baik Bapak Ibu. Ya, masih ada pertanyaan tambahan dari Bapak sekolah. Pertanyaannya, apakah Kakak tahu yang dikomendasikan rapor pendidikan dan yang direvisi terus dibenahi atau bisa lainnya? Baik, makasih Bapak Ibu. Tadi mohon maaf, saya hanya menyampaikan bahwa dalam penyusunan program kerja itu kita hanya
itu bisa eh, memenuhi kebutuhan daripada siswa. Jadi istilahnya Bapak Ibu bahwa di dalam melakukan program kerja bukan hanya apa yang apa yang dituangkan di rapor mutu yang menjadi skala prioritas yang perlu dibenahi, yang perlu dilakukan refleksi kemudian dilakukan benahi, tetapi seluruh kegiatan-kegiatan sekolah Bapak Ibu itu perlu kita lakukan refleksi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sama juga Bapak Ibu kalau kita mengajar itu kita harus melakukan refleksi untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran itu sehingga kedepannya lagi di pertemuan selanjutnya itu kekurangan itu tidak muncul tetapi sudah menjadi peningkatan di dalam pembelajaran. Sama juga di dalam penyusunan program kerja itu Bapak Ibu bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu kita harus refleksi secara keseluruhan supaya kita tahu apa yang menjadi akar masalah. Karena di rapor mutu Bapak Ibu yang lebih dominan di situ adalah numerasi dan numerasi literasi dan karakter daripada siswa Bapak Ibu. Jadi jawaban dari pertanyaan Bapak Kepala Sekolah artinya semua program itu bisa direfleksi, bukan yang direkomendasikan saja. Iya bisa. Saya kira sudah terjawab untuk pertanyaan Bapak Sekolah. Bagaimana Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Kami masih bertanya. Saya kira cukup jelas materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Materi PowerPoint akan kami share nanti Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang masuk, baik, saya akan simpulkan untuk webinar hari ini. Ya, jadi output akhir dari perencanaan berbasis data itu adalah RKT, kita kenal dengan rencana kerja tahunan, dan RKAS dan atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, di dalam RKT inilah kegiatan yang direncanakan itu merupakan solusi dari akar masalah yang sudah kita identifikasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar pendidikan yang diadakan oleh komunitas belajar Caka UGT SMA Negeri 9. Insya Allah pekan depan, Jumat depan akan kami ada webinar lagi, jadi kami harapkan Bapak Ibu untuk kembali bergabung bersama kami untuk mendapatkan materi-materi berkaitan dengan pendidikan. Saya sebagai moderator mohon maaf selama berlangsungnya webinar ada keliruan. Kami tutup webinar kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.